Welcome back to my channel. Baiklah, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang kematian aktor pemeran Black Panther, yaitu Chadwick Boseman. Aktor yang memerankan T'Challa atau Black Panther meninggal di usianya yang ke-43 tahun. Konon katanya aktor tersebut mengalami penyakit kanker usus. Baiklah, langsung saja kita bungkus. Di sini saya akan membahas tentang penyakit kanker usus besar, yang mana definisi dari colorectal cancer atau dikenal sebagai CA kolon adalah suatu bentuk keganasan yang terjadi pada kolon atau rektum dan appendix atau usus buntu. Kanker kolon tumbuhnya sel kanker yang ganas di dalam permukaan usus besar atau rektum. Kanker kolon adalah pertumbuhan sel yang bersifat ganas yang tumbuh pada kolon dan menginvasi jaringan sekitarnya. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kanker kolon adalah suatu pertumbuhan tumor yang bersifat ganas dan merusak sel DNA serta jaringan sehat di sekitar kolon. Yang mana etiologi atau penyebab daripada kanker kolon belum diketahui. Diet dan pengurangan waktu peredaran pada usus besar meliputi faktor kausatif. Petunjuk pencegahan yang tepat dianjurkan oleh American Cancer Society, The National Cancer Institute, dan organisasi kanker lainnya. Faktor risiko telah teridentifikasi untuk kanker kolon: usia lebih dari 40 tahun, darah dalam feses, riwayat polip rektal atau polip kolon, adanya polip adematosa atau adenoma pilus, riwayat keluarga, dan kanker kolon atau poliposis dalam keluarga. Riwayat penyakit usus inflamasi kronis, diet tinggi lemak, protein, daging, dan rendah serat. Makanan juga sangat berpengaruh bagi penyakit CA kolon. Makanan yang harus dihindari yaitu daging merah, lemak hewan, makanan berlemak, daging dan ikan gorengan atau panggang, karbohidrat yang disaring, contohnya sari yang disaring. Makanan yang harus dikonsumsi: buah-buahan, sayur-sayuran, khususnya seriferous vegetables dari golongan kubis seperti brokoli, butir padi yang utuh, cairan yang cukup terutama air. Manifestasi klinis atau gejala sangat ditentukan oleh lokasi kanker, tahap penyakit, dan fungsi segmen usus. Tempat kanker berlokasi. Gejala paling menonjol adalah perubahan kebiasaan defekasi. Feses darah dalam feses adalah gejala paling umum kedua. Gejala dapat juga mencakup anemia yang tidak diketahui penyebabnya, anoreksia, penurunan berat badan, dan keletihan. Gejala yang berhubungan dengan lesi rektal atau evakuasi feses yang tidak lengkap setelah defeksi, konstipasi, dan diare pergantian, serta feses berdarah, yaitu kanker kolon kanan, isi kolon berupa cairan, obstruksi, melena, nyeri dangkal abdomen, anemia, mukus jarang terlihat. Pada orang yang kurus, tumor kolon kanan mungkin dapat teraba, tetapi jarang pada stadium awal. Penderita mungkin mengalami perasaan kayak tidak enak pada abdomen atau perut, dan kadang-kadang pada epigastrium. Kanker kolon kiri dan rektum cenderung menyebabkan perubahan defekasi, diare, nyeri kejang, kembung, sering timbul gangguan obstruksi. Feses dapat kecil dan berbentuk seperti pita. Mukus ataupun darah segar sering terlihat pada feses. Anemia, keinginan defekasi atau sering berkemih. Gejala yang mungkin dapat timbul pada lesi rektal adalah evakuasi feses yang tidak lengkap setelah defekasi, konstipasi, dan diare bergantian serta feses berdarah. Pasti kanker kolon dapat ditemukan dengan sistem TNM, T tumor, N kelenjar getah bening regional, M jarak metastase. T tumor primer, TO tidak ada tumor, T1 invasi hingga mukosa atau submukosa, T2 invasi ke dinding otot, T3 tumor menembus dinding otot,
N. Kelenjar limpa. N0 tidak ada metastase. N1 metastasis atau penyebaran ke kelenjar regional unilateral. N2 metastasis ke kelenjar regional bilateral. N3 metastasis multiple ekstensi ke kelenjar regional. M metastasis jauh. M0 tidak ada metastasis jauh. M1 ada metastasis jauh. Nah, komplikasi dari CA kolon ini yaitu pertumbuhan tumor dapat menyebabkan obstruksi usus parsial atau lengkap, metastase ke organ sekitar melalui hematogen, limfogen, dan penyebaran langsung. Pertumbuhan dan ulcerasi dapat juga menyerang pembuluh darah sekitar kolon yang menyebabkan hemoragi. Perforasi usus dapat terjadi dan mengakibatkan pembentukan abses, peritonitis, dan atau sepsis dapat menimbulkan shock, pembentukan abses atau pembengkakan. Patofisiologi atau patologi penyebab jelas kanker usus besar belum diketahui secara pasti. Namun makanan merupakan faktor yang penting dalam kejadian kanker tersebut, yaitu berkorelasi dengan faktor makanan yang mengandung kolesterol dan lemak hewan tinggi, kadar serat yang rendah, serta adanya interaksi antara bakteri dalam usus besar dengan asam empedu dan makanan. Selain itu dapat juga dipengaruhi oleh minuman yang beralkohol, khususnya bir. Anular lebih sering terjadi pada bagi rektosigmoid, sedangkan lesi poliploid yang datar lebih sering terjadi pada sekum dan kolon ascendens. Kanker kolon dapat menyebar melalui infiltrasi langsung ke struktur yang berdekatan seperti ke dalam kandung kemih. Penyebaran lewat pembuluh limfe, limfogen ke kelenjar limfe, prekolon dan mesokolon. Melalui aliran darah, hematogen biasanya ke hati karena kolon mengalirkan darah balik ke sistem portal. Jalan penyakitnya saya akan menjelaskan yaitu faktor predisposisi yaitu genetik, usia, merokok, penyakit kronik, obesitas, konsumsi makanan yang rendah serat, tinggi lemak, dan protein. Nah, faktor predisposisi maka akan terjadi perubahan metaplasia pada epitel dinding kolon, sehingga terjadi hiperplasia pada sel kanker yang mengakibatkan karsinoma kolon dan menjadikan efek kompresi tumor pada dinding kolon, sehingga akan menyebabkan kerusakan jaringan pembuluh darah pada dinding kolon, kompresi ujung saraf dinding kolon, anoreksia, intensif bedah kolostomi, yang mana akan menimbulkan 4 diagnosa yaitu keletihan, nyeri kronik, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan risiko infeksi. Pemeriksaan penunjang yaitu endoskopi. Pemeriksaan endoskopi perlu dilakukan baik sigmoidoskopi maupun kolonoskopi. Gambaran yang khas karsinoma atau ulkus akan dapat dilihat dengan jelas pada endoskopi, dan untuk menegakkan diagnosis perlu dilakukan biopsi. Yang kedua yaitu radiologis. Pemeriksaan radiologis yang dapat dilakukan antara lain adalah foto dada dan foto kolon. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Sulit dilakukan untuk memeriksa kanker pada kolon, tetapi digunakan untuk melihat ada tidaknya metastasis kanker ke kelenjar getah bening di abdomen dan hati, maksudnya penyebarannya. Histopatologi. Biopsi digunakan untuk menegakkan diagnosis. Gambar histopatologis karsinoma kolon adalah adenokarsinoma dan perlu ditentukan diferensiasi sel. Pemeriksaan laboratorium mencakup HB, scan, dan biopsi meliputi aspirasi, eksisi, dan jarum. Penata laksanaan medis bisa secara operasi, prosedur pembedahan, yaitu reseksi segmental dengan anastomosis, pengangkatan tumor, dan porsi usus pada sisi pertumbuhan, pembuluh darah, dan nodus limpatik. Reseksi abominoperineal dengan kolostomi sigmoid permanen, atau pengangkatan tumor dan persi sigmoid dan semua rektum serta
sphincter anal. Selanjutnya bisa dilakukan penyinaran atau radioterapi, bisa juga dilakukan kemoterapi, penata laksanaan diet, cukup mengkonsumsi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan, menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol tinggi, terutama yang terdapat pada daging hewan, menghindari makanan yang diawetkan dan pewarna sintetis, menghindari minuman beralkohol dan rokok yang berlebihan, melaksanakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Di sini saya akan mengangkat konsep asupan keperawatannya melalui pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kaki. Diagnosa keperawatannya yaitu 3, nyeri kronis, keletihan, dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Thank you.